usai kalah dari Cina. Presiden Jokowi tiba-tiba beri pernyataan mengejutkan, akan ada rombak pemain besar-besarankah? Begini penjelasannya. Yes, masih ada harapan. Timnas Indonesia diuntungkan dengan hasil seri Bahrain vs Arab Saudi. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Semangat Coach Shin Tae-yong tetap optimis timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Ternyata ini strategi berikutnya. Lagi dan lagi, AFC tiba-tiba buat kesalahan fatal di laga Cina versus timnas Indonesia. Kira-kira apa itu? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diuntungkan Arab Saudi dan Bahrain. Hasil imbang antara Arab Saudi dan Bahrain dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memberikan angin segar bagi Timnas Indonesia. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 16 Oktober 2024 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah berakhir dengan skor 0-0. Arab Saudi yang tampil dominan tidak mampu memanfaatkan peluang, termasuk penalti pada menit ke-17 yang dieksekusi oleh Salam Al-Dawsari, namun berhasil ditepis oleh kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Sepanjang pertandingan, Arab Saudi terus menggempur pertahanan Bahrain dengan serangan bertubi-tubi, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat mereka gagal mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan. Meski mendapat tambahan waktu 11 menit, Arab Saudi tetap buntu dan gagal meraih kemenangan. Hasil ini memperpanjang kekecewaan Arab Saudi setelah kekalahan sebelumnya dari Jepang. Sementara itu bagi Bahrain, hasil ini menjadi imbang kedua secara beruntun setelah bermain 1-1 melawan timnas Indonesia. Kini Arab Saudi tertahan di posisi ketiga klasemen grup C dengan 5 poin, disusul Bahrain di posisi keempat dengan poin yang sama. Hasil ini tentu menguntungkan bagi timnas Indonesia yang masih berpeluang memperbaiki posisi meski saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin. Dengan jarak poin yang tidak terlalu jauh antara Indonesia dan 3 tim di atasnya, yaitu Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Peluang Indonesia untuk merangsek naik ke posisi yang lebih baik masih terbuka lebar. Tim Garuda masih memiliki 6 pertandingan tersisa yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan poin tambahan. Namun tantangan terbesar akan datang dari 2 lawan berat, Jepang dan Arab Saudi, yang akan dihadapi di pertandingan selanjutnya. Jika timnas Indonesia mampu bangkit dan meraih kemenangan dari laga-laga krusial ini, harapan untuk lolos ke babak berikutnya tetap hidup. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan mengamankan poin penting di pertandingan berikutnya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Apa strategi yang harus diterapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi tim kuat ini? Jokowi minta timnas Indonesia tetap semangat. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan yang mengejutkan usai tim nasional sepak bola Indonesia mengalami kekalahan 1-2 dari Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Alih-alih meminta perubahan atau perombakan, Presiden Jokowi justru menyemangati timnas Indonesia. Kita harus tetap semangat. Meski kalah, peluang kita untuk melaju ke babak berikutnya masih besar, ujar Jokowi saat memberikan keterangan di sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober. Menurut Presiden, kekalahan dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Bola itu bundar, kadang kita menang, kadang kalah. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah ini dan terus memberikan yang terbaik lanjutnya. Pernyataan Jokowi tersebut menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang terkejut karena biasanya kekalahan tim nasional seringkali diikuti dengan kritik keras atau seruan untuk melakukan perombakan besar-besaran baik dari sisi pemain maupun pelatih.
Namun kali ini Presiden justru memilih untuk memotivasi tim, mengingatkan pentingnya semangat juang. Kekalahan ini memang memutus rekor tak terkalahkan Indonesia di 3 laga sebelumnya melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, tetapi Jokowi tampaknya ingin mengingatkan masyarakat bahwa perjalanan di kualifikasi masih panjang. Masih ada 6 pertandingan lagi, kita masih punya kesempatan. Jangan menyerah, katanya. Sikap optimis Jokowi ini menimbulkan perbincangan di media sosial. Beberapa netizen mendukung pernyataan Presiden dengan memberikan komentar positif, sementara yang lain merasa Indonesia harus segera melakukan evaluasi mendalam. Bagaimana menurut Anda? Apakah pernyataan Jokowi ini tepat untuk memotivasi timnas atau seharusnya ada evaluasi lebih dalam terhadap performa mereka? Komentari pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong tetap optimis meski kalah lawan Cina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tetap menunjukkan sikap optimis meski timnya harus menerima kekalahan 1-2 dari Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 menjadi tantangan berat bagi pasukan Garuda yang harus tertinggal 2 gol di babak pertama. Gol dari Bailamo Abu Duwail pada menit ke-21 dan Chow Yuning pada menit ke-44 membuat Indonesia terpuruk dengan skor 0-2 sebelum turun minum. Namun, Shin Tae-yong tidak tinggal diam. Di babak kedua, ia melakukan perubahan taktik dengan tujuan memberikan tekanan lebih besar kepada Cina. Perubahan ini sedikit membuahkan hasil ketika Tom Haye berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-86, meski sayangnya tidak cukup untuk mengubah hasil akhir. Meskipun kalah, Shin Tae-yong tetap memberikan pujian kepada pemainnya yang berjuang keras hingga peluit panjang berbunyi. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa puasnya terhadap usaha para pemain. Selamat untuk tim Cina. Mereka bermain dengan sangat baik dan memiliki keinginan kuat untuk menang, kata Shin Tae-yong. Ia menambahkan bahwa meskipun Indonesia kalah, timnya menunjukkan peningkatan performa yang cukup baik, dan kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyoroti beberapa kesalahan di lini pertahanan yang menjadi penyebab utama kebobolan. Kami kebobolan 2 gol karena kehilangan konsentrasi. Gol pertama sebenarnya bisa dicegah jika kami lebih fokus, dan gol kedua terjadi karena kesalahan dalam mengontrol bola di lini belakang, jelas Shin Tae-yong. Ia juga mengakui bahwa kehilangan bola di area berbahaya menjadi kesempatan bagi Cina untuk memanfaatkan situasi dan mencetak gol. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia tetap sejajar dengan Cina di klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Namun Shin Tae-yong masih optimis dan menegaskan bahwa timnya akan bekerja lebih keras untuk bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Persiapan intensif akan dilakukan demi memperbaiki kesalahan dan meningkatkan peluang lolos ke babak berikutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang performa timnas Indonesia di laga ini? Apakah perubahan taktik Shin Tae-yong sudah cukup? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian siapa pemain yang paling menonjol di pertandingan ini? Update ranking FIFA usai timnas Indonesia kalah lawan Cina. Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit usai kekalahan dari Cina tidak hanya di lapangan, tetapi juga di peringkat FIFA. Setelah pertandingan tersebut, posisi Indonesia di peringkat dunia mengalami penurunan signifikan. Laga yang berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024 berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi pasukan Garuda yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Kekalahan ini tidak hanya berdampak pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia tertahan di posisi kelima, tetapi juga pada poin FIFA yang mereka miliki. Indonesia yang sebelumnya berada di posisi yang lebih baik harus rela turun 3 peringkat di ranking FIFA. Berdasarkan laporan dari VOT Ranking, timnas Indonesia kehilangan sebanyak 9,69 poin FIFA akibat kekalahan tersebut.
Ini mengakibatkan mereka jatuh ke peringkat 130 dunia dengan total poin saat ini sebesar 1118,87. Penurunan ini menjadi pukulan bagi skuad Garuda yang sebelumnya berharap dapat memperbaiki posisi mereka di kancah internasional. Di sisi lain, Cina mendapatkan keuntungan dari hasil pertandingan ini. Kemenangan atas Indonesia memberi tambahan poin FIFA sebanyak 9,69 poin yang membuat mereka naik satu peringkat ke posisi 93 dunia dengan total 1.257,29 poin. Hasil ini memperlihatkan bagaimana satu pertandingan dapat memberikan dampak besar pada peringkat tim nasional di level global. Meski demikian, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka dalam laga-laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 6 pertandingan tersisa, timnas Indonesia diharapkan mampu bangkit dan mengumpulkan poin lebih banyak, tidak hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga untuk kembali naik di peringkat FIFA. AFC bikin kesalahan di laga Cina vs Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia (AFC) membuat kesalahan dalam laga antara timnas Indonesia dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 ini berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Cina. Namun kesalahan administratif dari AFC menjadi sorotan. Kesalahan tersebut terjadi saat striker andalan Cina, Chao Yuning, mencetak gol kedua bagi timnya di menit ke-44. Setelah gol tersebut, Chao melakukan selebrasi emosional yang membuatnya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Namun laporan pertandingan yang dirilis oleh AFC justru tidak mencatat kartu kuning tersebut yang seharusnya masuk ke dalam catatan disipliner. Karena kesalahan tersebut, Chao Yuning tidak diakui telah menerima kartu kuning dalam pertandingan itu, yang berarti ia batal terkena hukuman akumulasi kartu. Akibatnya, Chao tetap diizinkan bermain dalam laga berikutnya melawan Bahrain, meskipun sebenarnya ia seharusnya menerima sanksi karena akumulasi kartu kuning. Kesalahan ini memunculkan pertanyaan mengenai ketelitian dan akurasi administrasi AFC dalam mengelola data pertandingan, terutama terkait hukuman pemain. Insiden ini tidak hanya memengaruhi status Chao Yuning, tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi Cina dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Meskipun AFC belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesalahan tersebut, kejadian ini tetap menjadi perhatian para penggemar sepak bola, khususnya dari Indonesia. Mereka berharap Federasi Sepak Bola dapat lebih teliti dalam mengawasi detail pertandingan demi menjaga fair play di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Chao Yuning mengaku sangat emosional setelah mencetak gol melawan Indonesia. Dalam wawancara usai laga, ia menyebutkan bahwa dirinya tidak dapat menahan luapan perasaan saat membantu timnya meraih kemenangan perdana di babak kualifikasi. Penyebab timnas Indonesia kalah lawan Cina. Kekalahan timnas Indonesia 1-2 dari Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda. Meski Indonesia bermain cukup baik, ada beberapa alasan mengapa kita harus menyerah. Berikut 5 penyebab utama kekalahan ini, beberapa di antaranya merupakan masalah lama yang belum terselesaikan. Pertama, gugup bermain di kandang lawan. Bermain di Stadion Qingdao Youth Football yang dipenuhi dukungan fanatik untuk tim tuan rumah membuat pemain kita terlihat gugup. Meski menguasai bola, tekanan dari penonton membuat kita terburu-buru dalam mengambil keputusan yang menyebabkan beberapa peluang hilang begitu saja. Kedua, rotasi pemain oleh pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong merotasi beberapa pemain kunci yang tampil baik saat melawan Bahrain. Meski tujuannya untuk menyegarkan tim, rotasi ini malah membuat pemain terlihat kurang kompak. Rotasi ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan ini tepat untuk pertandingan sepenting ini. Ketiga, kesalahan individu. Kesalahan pemain belakang menjadi masalah besar dalam pertandingan ini. Gol pertama Cina terjadi karena kurangnya fokus dalam mengantisipasi bola mati. Gol kedua muncul akibat kesalahan umpan di area berbahaya yang langsung dimanfaatkan oleh pemain lawan. Keempat, Cina lebih efektif.
Meskipun Indonesia lebih banyak menguasai bola, Cina bermain lebih efektif. Mereka hanya menguasai bola 24% dan melakukan 3 tembakan tepat sasaran, namun berhasil mencetak 2 gol. Efektivitas ini membuat mereka unggul. Kelima, pemborosan peluang. Ini adalah penyakit lama yang kembali muncul. Indonesia menciptakan 14 peluang dan 6 tembakan tepat sasaran, namun hanya 1 gol yang berhasil dicetak. Ini adalah masalah yang perlu segera diperbaiki. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan penyebab kekalahan ini? Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hujatan pengamat sepak bola usai Sintayong utak-atik taktik. Pengamat sepak bola dan koordinator SOS Akmal Marhali melontarkan kritik tajam terhadap pelatih timnas Indonesia, Sintayong, usai kekalahan 1-2 dari Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kritik ini tidak terlepas dari keputusan Sintayong yang dinilai melakukan rotasi pemain yang kurang tepat dan eksperimen taktik yang berujung kegagalan. Akmal Marhali menyebut rotasi 4 pemain inti yang dilakukan Sintayong sebagai langkah yang berisiko tinggi. Beberapa pemain yang sebelumnya tampil solid, seperti Tom Haye dan Malik Rizaldi, justru dicadangkan. Menurut Akmal, perubahan yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu justru membuat permainan timnas Indonesia kehilangan ritme. Utak-atik taktik yang dilakukan Sintayong kali ini benar-benar blunder. Rotasi pemain, terutama mencadangkan Tom Haye, jelas mengurangi daya serang Indonesia. Padahal Cina tidak bermain istimewa, mereka hanya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, ujar Akmal Marhali dalam pernyataannya. Tidak hanya soal pemain yang dicadangkan, Akmal juga mempertanyakan eksperimen Sintayong dalam menempatkan beberapa pemain di posisi yang tidak biasa. Misalnya Calvin Verdonk yang dipasang sebagai bek tengah kiri dan Pratama Arhan yang dimainkan di sisi kanan pada babak kedua. Keputusan ini menurut Akmal justru membuat pertahanan Indonesia lebih mudah ditembus, terbukti dari 2 gol yang bersarang di gawang Indonesia. Lebih lanjut, Akmal menyarankan agar Sintayong segera menetapkan starting 11 yang konsisten, terutama ketika menghadapi laga-laga krusial seperti melawan Cina. Setelah 3 laga, seharusnya STY sudah punya inti pemain yang menjadi andalan. Jika ingin merotasi, cukup 1 atau 2 pemain saja, bukan 4 pemain sekaligus, tambah Akmal. Kendati demikian, Akmal tetap optimis bahwa peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh masih terbuka. Ia berharap mental pemain bisa segera pulih mengingat tantangan yang lebih berat sudah menanti dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Akmal juga mengingatkan bahwa masih ada 6 pertandingan tersisa sehingga Sintayong memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan. Menurut kalian, apakah rotasi Sintayong merupakan keputusan yang salah? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Asnawi, Mangkualam kena rujak netizen. Asnawi Mangkualam kembali menjadi sorotan publik setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pemain berusia 25 tahun itu menuai kritik tajam dari netizen karena dianggap tampil kurang maksimal. Meski diberikan kesempatan sebagai starter dan bahkan ditunjuk sebagai kapten, performanya dalam pertandingan tersebut tidak memenuhi harapan banyak penggemar. Setelah duduk di bangku cadangan pada 3 laga awal grup C, Asnawi akhirnya diberi kepercayaan untuk memimpin skuad Garuda. Namun kepercayaan tersebut tampaknya disia-siakan karena sepanjang pertandingan, Asnawi mendapatkan beragam kritik pedas. Banyak yang menganggap dia sering kehilangan bola dan bermain egois. Dalam beberapa kesempatan dia terlihat memaksakan diri untuk melewati 1 atau 2 pemain lawan, padahal seharusnya bisa mengoper kepada rekan setim yang berada dalam posisi lebih baik. Kritikan juga datang dari segi pertahanan di mana Asnawi dianggap tidak memberikan dukungan yang cukup kepada bek tengah, Mads Hilgers. Jarak yang terlalu jauh antara mereka membuat Mads kesulitan saat menghadapi serangan balik dari timnas Cina. Banyak netizen yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka di media sosial.
Misalnya akun @satria_gigin mengekspresikan harapan agar Asnawi diganti karena dianggap terlalu egois, sementara akun @liformortis menunjukkan kekhawatirannya terkait posisi Asnawi yang terlalu lebar dan kurang efektif dalam membantu pertahanan. Tidak hanya performanya yang menjadi perbincangan, keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk menjadikan Asnawi sebagai kapten juga menuai kritik. Beberapa netizen meragukan kemampuan kepemimpinannya, terutama saat terjadi insiden hampir bertikai dengan pemain Cina. Ada yang membandingkan Asnawi dengan Jay Itzes yang sebelumnya juga menjadi kapten dengan menyatakan bahwa Jay lebih menonjol dalam aspek kepemimpinan. Seorang pengguna media sosial bahkan menulis unpopular opinion tentang timnas, mending ban kapten timnas diserahkan kepada Bang Jay Itzes aja deh walaupun dia baru bergabung. Banyak komentar serupa yang menegaskan bahwa Asnawi tidak layak menyandang status kapten dan bahwa perannya harus dipertimbangkan kembali di masa mendatang. Kritik-kritik ini menunjukkan harapan tinggi dari masyarakat terhadap pemain yang mereka idolakan. Meski masih ada kesempatan bagi Asnawi untuk memperbaiki performanya, reaksi netizen mencerminkan betapa pentingnya kontribusi individu dalam kesuksesan tim. Pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi Asnawi bahwa harapan dan ekspektasi dari penggemar selalu tinggi, terutama saat mengenakan jersey timnas Indonesia.